Kalau dengar kata Kamboja, kebayangnya apa? Angkor Wat, kuliner unik, atau sejarah kelam Khmer Merah? Nah, ternyata perjalanan negara ini penuh warna. Dari kejayaan sebagai kekaisaran terbesar di Asia Tenggara, sampai masa-masa gelap yang bikin dunia tercengang. Yuk, kita bahas sejarah Kamboja dengan santai. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kamboja udah dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Nggak ada catatan tertulis waktu itu, tapi arkeolog nemuin bukti kalau masyarakatnya udah pinter bertani, terutama nanam padi, dan jago ngolah logam. Rumah mereka dibangun di atas panggung kayu, dan ikan jadi makanan utama. Logis sih, soalnya mereka hidup di sekitar danau dan sungai besar. Ada satu penemuan keren. Makam seorang pria dari sekitar tahun 300 Masehi yang perhiasannya segambreng, gelang, cincin, ikat pinggang. Kayaknya ini salah satu orang sultan di masanya. Mulai abad pertama Masehi, pedagang India dan Cina sering mampir di pelabuhan Kamboja. Mereka tukeran sutra, rempah, emas, dan kayu wangi. Dari India, masyarakat Kamboja belajar agama Hindu, sistem pemerintahan, bahkan teknologi irigasi canggih yang bikin sawah mereka bisa panen 3 kali setahun. Kerajaan awal yang tercatat oleh penulis Cina disebut Funan, lalu berkembang menjadi Chenla. Nah, dari sinilah bibit-bibit kebesaran Kamboja mulai tumbuh. Fast forward ke abad ke-9, muncullah Jayawarman II. Beliau memproklamirkan diri sebagai Dewa Raja, alias Raja Dewa, dan memutus hubungan dengan pengaruh asing. Dari sinilah dimulai era yang dikenal sebagai periode Angkor. Pusatnya ada di Angkor yang sekarang jadi destinasi wisata terkenal banget. Pada puncaknya, di abad ke-12, Kekaisaran Khmer ini menguasai hampir seluruh daratan Indochina, mencakup Kamboja, Laos, Thailand Timur, bahkan sebagian Vietnam Selatan. Arsitektur mereka luar biasa. Angkor Wat misalnya, dibangun awalnya sebagai kuil Hindu, lalu diubah jadi kuil Buddha. Sampai sekarang ini jadi simbol Kamboja dan bahkan ada di bendera negara. Tapi, semua kejayaan itu mulai redup di abad ke-14 karena peperangan, perebutan tahta, dan tekanan dari kerajaan tetangga. Lompat ke abad ke-19, Kamboja masuk ke dalam protektorat Prancis. Lama-lama masyarakat mulai gerah. Pada 1949, mereka dapat pemerintahan sendiri dan akhirnya pada 9 November 1953, Kamboja resmi merdeka di bawah Raja Norodom Sihanouk. Periode ini lumayan stabil, tapi kemudian dunia lagi panas-panasnya dengan Perang Vietnam. Kamboja berusaha netral, tapi konflik tetap merembet masuk. Dan inilah yang membuka jalan untuk salah satu babak paling kelam dalam sejarah mereka. Tahun 1975, kelompok komunis Khmer Merah di bawah Pol Pot mengambil alih kekuasaan. Mereka punya visi ekstrim, mengubah Kamboja menjadi negara agraris murni. Caranya, semua orang kota dipaksa pindah ke desa, sekolah dan pasar ditutup, bahkan uang dihapuskan. Hasilnya, tragedi kemanusiaan. Dalam 4 tahun, sekitar 1,7 juta orang tewas karena kelaparan, kerja paksa, dan eksekusi. Dunia pun terkejut melihat apa yang terjadi di negara kecil ini. Khmer Merah akhirnya tumbang pada 1979 setelah invasi Vietnam. Setelah itu, Kamboja pelan-pelan bangkit. Tahun 1993, mereka kembali menjadi monarki konstitusional dengan Raja Norodom Sihanouk sebagai simbol persatuan. Sekarang, meski masih tergolong negara berkembang, Kamboja mulai dikenal lagi di mata dunia. Bukan hanya karena masa lalunya yang kelam, tapi juga kekayaan budayanya. Jadi, itulah perjalanan Kamboja. Dari kerajaan raksasa, masa kolonial, tragedi kemanusiaan, hingga kebangkitan kembali. Sejarahnya mengajarkan kita bahwa setiap bangsa bisa bangkit walau pernah jatuh sedalam-dalamnya. Kalau suatu saat kamu ke Kamboja, ingat, setiap batu candi dan setiap senyum warganya punya cerita panjang di baliknya.